pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki hari Minggu Palma, hari mengenangkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini kita semua berkumpul bersama umat Allah, mengawali pekan suci untuk mengikuti dan merenungkan kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk melaksanakan misteri penyelamatan kita, Yesus memasuki kota Yerusalem dan disambut dengan meriah sebagai raja. Dan selanjutnya ia ditangkap, mengalami penderitaan sampai wafat di kayu salib. Namun pada hari ketiga ia bangkit dari kubur. Pada hari ini kita juga mau mengelu-elukan Yesus penyelamat kita, dan selanjutnya mengikuti kisah sengsaranya yang akan kita dengarkan bersama dalam perayaan Sabda. Mari kita mengikuti perayaan ini dengan penuh syukur atas karya penyelamatan kita oleh Kristus Sang Raja. Mari kita hening sejenak. Mari kita mohon berkat atas tahun Palma. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sudilah memberkati daun palma ini. Kami hendak menggunakannya untuk menghormati Kristus yang datang dalam nama-Mu. Semoga seluruh hidup kami pun merupakan penghormatan kepada Kristus, agar sudah pengabdian di dunia ini, kami boleh bergabung dengan himpunan para kudus yang tak henti-hentinya mengelukan Kristus di kota surgawi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Ketika Yesus dan para murid-Nya telah mendekati Yerusalem di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke kampung itu, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar dan di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Kedua murid itu pun menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian,
Kita hari ini merayakan Yesus sebagai Raja yang dielukan dengan daun-daun palma oleh orang-orang Yahudi. Yesus telah memasuki kota Yerusalem dan di sana Yesus disambut dengan meriah sebagai Raja, sebagai Mesias yang akan datang. Euforia tentang penyambutan Yesus masuk kota Yerusalem ini memang sangat luar biasa. Sehingga mereka dengan gegap gempita menyambut Yesus itu. Ada yang menghamparkan pakaian mereka di jalan, ada yang menyebarkan ranting-ranting hijau, daun-daun palma, sebagai tanda kegembiraan mereka menyambut Yesus sebagai Raja. Mereka berharap memang Yesus itu sebagai Raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Karena hidup mereka itu menderita bukan penjajahan Romawi, penguasaan tentara Romawi di daerah Yerusalem, Galilea dan sekitarnya membuat hidup mereka sebagai budak. Maka mereka berharap bahwa Yesus itu datang sebagai Raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi ini. Ternyata konsep mereka untuk menyambut Yesus sebagai Raja itu berbeda dengan konsep Yesus sebagai Raja dan penyelamat umat manusia. Maka inilah kemudian secara ironis setelah Yesus masuk kota Yerusalem, maka justru Yesus ditangkap, Yesus diadili, dan kemudian Yesus dihukum mati. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, maka melalui perayaan Minggu Palma ini kita mengenangkan Yesus yang menyelamatkan kita melalui kisah sengsara, wafat, dan juga kebangkitannya. Dengan demikian kita semakin memahami bahwa Yesus menjadi penyelamat kita, Raja kehidupan kita, yang senantiasa selalu memberi kita selamat. Maka mari kita pun mengelu-elukan Dia sebagai Raja hidup kita yang senantiasa selalu menaungi kita, menyelamatkan kita melalui tanda daun-daun palma sebagai kegembiraan kita, sukacita kita karena Yesus menjadi Raja kita. Silakan kita mengambil daun-daun palma. Mari kita mengelu-elukan Yesus Raja kita dengan nyanyian. Kita nyanyikan lagu nomor 491.
Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setia-Nya. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, sembah sujud. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, sembah sujud. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, sembah sujud. Tuhan Allah yang menerangi kita, ikatkanlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk bebas. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, sembah sujud. Allahku engkau, aku bersyukur kepadamu. Allahku aku hendak meninggikan Engkau. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, sembah sujud. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai tanda kerendahan hati bagi umat manusia.
Perkenankanlah agar kami meneladan sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat modal. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu, Mazmur tanggapan puji syukur 819.
Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Mengapa aku memamuskan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat? Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri baik mengantar Injil puji syukur 965. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Marilah kita bersama-sama mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Silakan duduk saja. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat serta para anggota mahkamah agama lainnya mengadakan pertemuan. Kemudian mereka membelenggu Yesus, lalu membawa Dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Dia. Pilatus bertanya lagi kepada Yesus, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang hukuman menurut permintaan mereka. Pada waktu itu ada seorang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya.
Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, sedang Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke halaman istana yang adalah kediaman gubernur dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan mantel ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan bulu, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sudah mengolok-olok dia, mereka meninggalkan mantel ungu yang dipakainya. Dan mengenakan lagi pakaiannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu membagi pakaiannya dengan membuang di atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Pada pukul 9 pagi mereka menyalibkan Yesus. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapilah nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang jahat." Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau orang yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan diri." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok Yesus di antara mereka sendiri. Dan mereka saling berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu sekarang, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencela dia. Pada pukul 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai pukul 3. Pada pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihatlah, ia memanggil Elia." Kemudian bergegaslah seorang dan mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum seraya berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhirnya. Mari kita berlutut sejenak.
Ketika itu tirai bait suci terkoyak menjadi dua, di atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihatnya menghembuskan napas terakhir seperti itu, maka ia berkata, sungguh orang ini putra Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari beriman terkasih dalam Kristus, suatu perkataan yang mengharukan kita dalam bacaan hari ini, yaitu ketika Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mari kita juga merenungkan apa yang menjadi seruan Yesus ini dan mengapa Yesus berseru demikian kepada Allah Bapanya. Saudara-saudari beriman yang terkasih, kita harus mengetahui bahwa mengapa Yesus setelah dielu-elukan masuk kota Yerusalem oleh orang banyak, justru ketika masuk kota Yerusalem, Yesus kemudian mengalami penderitaan, sengsara, fitnah, diolok-olok, dicaci maki, dan diberi tuduhan palsu oleh imam-imam kepala. Alasan yang manusiawi adalah bahwa para imam kepala itu, seperti yang diketahui oleh Pilatus, mereka berdengki iri terhadap Yesus. Karena begitu mendengar bahwa Yesus itu adalah orang yang senantiasa menjadi perhatian banyak masyarakat, orang, bodong-bodong datang kepada Yesus. Sehingga imam kepala ini merasa dengki, merasa iri, bahkan kenyamanan mereka terganggu oleh Yesus. Hal inilah yang menjadi alasan para imam kepala menuduh Yesus sebagai pemberontak. Sehingga kemudian Yesus difitnah, diadili di hadapan Pilatus, sekalipun Pilatus mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi karena untuk kepentingan penguasaan, untuk membuat banyak orang senang kepadanya, maka ia menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Inilah yang menjadi alasan mengapa kemudian orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk disalibkan. Namun dengan demikian, bahwa apa yang dialami oleh Yesus ini justru untuk menggenapi seluruh nas Alkitab, agar seluruh nubuat tentang Yesus dalam perjanjian lama itu tergenapi dengan peristiwa Yesus yang tersalibkan itu. Maka yang menjadi menarik bagi kita, yang harus kita renungkan adalah seperti yang diserukan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus menyerukan ini secara manusiawi, karena kita tahu bahwa Yesus juga adalah, sekalipun dia adalah putra Allah, dia juga adalah manusia. Maka secara kemanusiaan ia menyerukan itu, seakan-akan dirinya itu ditinggalkan oleh Allahnya, oleh Allah Bapanya. Seakan-akan bahwa penderitaan itu dibiarkannya. Karena penderitaan yang begitu hebat yang dialami oleh Yesus ketika dihukum mati, mengalami penderitaan yang sangat hebat itu di kayu salib, seakan-akan Bapanya meninggalkannya. Namun Yesus, sebagaimana dalam kisah Injil Markus tadi
katakan bahwa Yesus senantiasa selalu setia. Yesus selalu melakukan apa yang dikehendaki Allah untuk menggenapi seluruh nubuatan Tuhan. Yesus menjadi penyelamat karena Dia memang dipilih untuk menebus dosa manusia melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan. Melalui kisah inilah Yesus sungguh-sungguh diutus Allah Bapanya untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, bukan dari perbudakan penjajahan sebagaimana yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Yesus menjadi pembebas bagi setiap orang yang ingin melepaskan belenggu dosa. Yesus ingin membebaskan setiap orang yang dikuasai oleh kejahatan. Maka peristiwa salib adalah peristiwa untuk mematahkan belenggu maut itu. Melalui salib Yesus sungguh-sungguh mau memberikan dirinya untuk menjadi penebus, penyelamat, dan raja bagi setiap orang yang merindukan keselamatan kekal. Maka peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan menjadi puncak keselamatan setiap manusia melalui Yesus yang tersalib, wafat, dan bangkit itu. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga patut untuk merenungkan bahwa kita sekalian adalah orang-orang yang senantiasa di Tuhan. Mari kita pun juga senantiasa percaya, selalu percaya kepada Allah yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam keadaan yang paling separah apapun, tetapi Allah tetap menyertai kita. Walaupun secara manusiawi kita sering juga seperti apa yang diserukan Yesus, tetapi jika kita tetap percaya, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun Tuhan selalu menjaga dan juga selalu akan menuntaskan seluruh segala persoalan hidup kita melalui kemenangan yang diberikan Tuhan. Maka inilah yang patut menjadi permohonan kita dalam hari Minggu Palma ini. Semoga Yesus senantiasa menjadi Raja hidup kita dan senantiasa selalu memberi kekuatan pada kita, sebagaimana Yesus kuat dalam menghadapi sengsara dan juga penderitaannya. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, bersama Yesus yang taat sampai wafat, kita menghadap Bapa dengan memanjatkan permohonan-permohonan kita. Bagi para warga gereja yang menderita, semoga mereka tetap tabah menghadapi penderitaan, penghinaan, maupun fitnah karena imannya, agar mereka tetap yakin bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, kita memohon agar mereka tetap tabah memperjuangkan kesejahteraan umum, meningkatkan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda. Semoga mereka tidak tergoda untuk hanya memperhatikan kepentingan diri dan golongan, sebaliknya memelihara kerukunan dan menghindari timbulnya perpecahan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang menderita, kita berdoa semoga mereka yang mampu mempersatukan penderitaan dan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan umat manusia.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita yang mengeluh-ngeluhkan Yesus sebagai Raja disemangati juga untuk saling membantu, memanggul saling kehidupan sehari-hari, dan saling mendukung dalam segala kebaikan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu, semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengataan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima Mari kita iringi dengan lagu 380. Sajian roti anggur ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang tak sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan sesama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purnah bakti di surga terimalah. Saudara-saudari terkasih, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini. Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia, agar setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Maka marilah kita berseru. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. kami memuji-Mu ya Bapa, sebab Engkau mengutus putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Ia telah menghampakan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, kecuali dalam hal dosa. Maka kami berseru, Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Maka kami berseru, Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Ya Bapa, putra-Mu telah menderita bagi kami, dan Ia telah meninggalkan teladan bagi kami, supaya kami pun mengikuti jejaknya, yakni berani menderita demi kemuliaan nama-Mu dan demi kebahagiaan sesama. Maka kami berseru, Sungguh besar
kami dan telah meninggalkan teladan bagi kami. Dengan demikian ya Bapa, Engkau mempersiapkan kami agar kami dapat merayakan Paskah dengan pantas dan merasakan kegembiraan kebangkitan putra-Mu terkasih. Maka kami berseru, Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. kita siapkan pujian 657. Maka ya Bapa, dengan penuh rasa syukur bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapa Skup Patriark Sunarko dan Pastor Paroki kami melambungkan nyanyian ini kepada-Mu. Muliakanlah Tuhan Allah di setiap waktu-Mu, dan agungkanlah nama-Nya di sepanjang hidup-Mu. Hanyalah kepada Tuhan ku serahkan jiwa raga. Tuhan Yesus tolonglah dan berikan rahmat. Muliakanlah Tuhan Allah dalam suka duka-Mu. Olehnya telah ditunjukkan jalan hidup yang benar. Hanya bagi Tuhan Allah ku abdikan tiap langkah. Tuhan Yesus tolonglah dan berikan rahmat-Mu. Muliakanlah Tuhan Allah, Raja alam semesta, yang mengalah kuasa jahat hingga benar menang. Hanya Allah angkat damai dan gembala yang utama. Tuhan Yesus tolonglah dan berikan rahmat-Mu. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita tidak menyambut komuni turis. Bersama saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita. Akan petunjuk penyelamat kita dan memerlukannya rakyat, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala keburukan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan kita? Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Surah Komunikasi. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu marilah kita sejuklah keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. marilah berdoa. Ya Tuhan, setelah dipuaskan dengan santapan sabda-Mu, kami bersujud memohon. Semoga berkat kematian Putra-Mu, kami dikuatkan dalam iman, harap dan kasih, dan berkat kebangkitannya kami dibantu mencapai tujuan hidup kami dalam Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman hari Kamis yang akan datang tanggal 1 April 2021
Hari Raya Kamis Putih. Ibadat diadakan di gereja KM 09 dimulai jam 19.00. Para petugas pemimpin ibadat Bapak Erianto, bacaan pertama Bapak Kris, doa umat Bapak Sulistianto, pemazmur Bapak Paulus, persembahan Ibu Sumani. Kolekte minggu lalu untuk kolekte yang pertama berjumlah Rp54.000. Kolekte yang kedua berjumlah Rp65.000. Kolekte yang ketiga berjumlah Rp52.000. Untuk sementara untuk pemberitahuan untuk Jumat Agung kita ke SP4. Untuk malam Paskah di KM 2,5. Untuk waktunya pada jamnya belum tahu, nanti menyusul. Demikian pengumuman pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, Yesus pernah bersabda, berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan jika kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Yesus sendiri telah memberi teladan bagi kita semua dengan rela menderita sengsara demi kebenaran. Dia dicela, dianiaya, dan difitnahkan segala kejahatan demi ketaatannya kepada kehendak Bapa. Sebagai murid-muridnya, kita pun sepantasnya meneladani Dia. Mari kita senantiasa memohon berkat kekuatan Allah agar tabah dan setia menghadapi segala tantangan hidup, persoalan hidup dalam diri kita masing-masing. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kita tatkala kita mengalami segala kelemahan. Maka mari kita mengakhiri perayaan Minggu Palma ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan hari Minggu Palma telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, Tuhan mengutus kita. Amin. Dan kita lagu nomor 494. Keturunan
Kau terima bakti umpama ibadahku. Kau Raja Maha Murah, Kau sumber